أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فيصل رحمه. Kaum muslimin yang berbahagia, jamaah sholat Jumat di Masjid Al-Hidayah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala, senantiasalah kita bersyukur bahwa siang ini insyaallah kita bisa melaksanakan sholat Jumat sebagaimana yang Allah firmankan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bait dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai manakah dia orang-orang yang telah beriman, apabila diseru untuk melaksanakan sholat Jumat, maka tinggalkanlah niaga, tinggalkanlah perdagangan, tinggalkanlah pekerjaan untuk segera mengingat Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jikalau kamu mengetahui. Kaum muslimin yang berbahagia, bersyukur juga dalam arti menghargai pemberian Allah Ta'ala, baik yang berupa materi maupun materi. Semua itu seperti keselamatan, kedamaian, kenyamanan, kesejukan, ketentraman. Semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bersyukur juga berarti dalam arti membuka mata hati, membuka mata kolbu, membuka mata jiwa, membuka mata rohani, membuka mata batin. Karena syukur berlawanan dengan kufur. Kalau kufur adalah menutup diri, menutup kolbu, menutup mata hati, menutup mata batin, maka orang yang bersyukur insya Allah terbuka mata hatinya dan akan mendapatkan cahaya ilahi. Karena di dalam jiwa manusia ada syukur, ada kesadaran. Di dalam kesadaran ada kolbu, hati nurani yang sifatnya adalah mendetektor mana yang baik, mana yang buruk. Dan di dalam kolbu itu ada fuad yang bisa menampung cahaya ilahi ataupun petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia, waktu yang singkat maka saya akan memberikan tema atau judul yaitu bepergian yang bermanfaat. Bepergian yang bermanfaat, kalau kita meneliti dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah, ada 5. Di antaranya adalah thalabul ilmi, thalabul rizqi, silaturahim, rihlah, dan juga dakwah. Yang pertama adalah thalabul ilmi. Rasulullah sudah bersabda, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim wanita. Yang artinya wajib kita belajar ini adalah untuk selalu dalam kehidupan ini, dari kapan saja, di mana saja, semua itu adalah guru kita. Kelasnya adalah di mana saja, gurunya adalah siapa saja. Bahkan orang buruk pun kalau kita bisa menjadikan pelajaran itu adalah sebuah guru juga. Menuntut ilmu, sebagaimana juga perintah wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Perintah yang pertama adalah Iqra, membaca. Seorang muslim harus juga membaca.
dan juga disuruh tilawah. Utlu ma'uhiya ilaika minal kitab. Tilawahlah kamu dari apa-apa yang diwahyukan kepadamu. Kalau kamu sudah tilawah, sudah menganalisa kitab, mempelajari kitab, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, maka sholatmu itu akan menjadikan bisa mencegah dari fahsya dan munkar. Dan untuk kelanjutannya kita bisa ditadabbur sebagaimana perintah Allah juga di dalam surah An-Nisa ayat 82 dan surat Shad ayat 29. Tadabbur baik itu tadabbur alam maupun tadabbur di dalam Al-Quran yang jumlahnya 30 juz, 114 surat, 6.336 ayat. Kaum muslimin yang berbahagia, dengan tolabul ini, maka Imam Ghazali memberikan petunjuk ilmu yang kita dapatkan harus bisa satu, membuka wawasan kita lebih luas. Wawasan kita mendapatkan ilmu setiap saat harus bisa menjadi wawasan yang universal, kosmopolitan, yang humanis, bukan hanya parsial, bukan hanya skeptis, bukan hanya dangkal, tapi sudah luas wawasannya bahwa Allah Maha luas, maka kita juga harus berwawasan yang luas. Yang kedua, menurut Imam Ghazali, ilmu adalah bisa membuka mata hati, membuka mata kolbu, sehingga jiwa kita akan terisi oleh hal-hal yang baik, terutama hidayah itu. Kemudian, bepergian yang bermanfaat yang kedua adalah tolabur rizki, orang yang mencari rezeki. Kewajiban kita sebagaimana oleh Rasulullah lewat Al-Quran, i'malu makanatikum, bekerjalah kamu, berkaryalah kamu menurut tempatmu masing-masing. Kita disuruh bekerja menurut posisi kita masing-masing. Kalau kita sebagai pegawai, ya tanggung jawab, tepat jam, dan kita kerjakan dengan baik. Kalau kita petani, juga tidak ngelar sawah kepada tetangganya. Kalau kita sebagai pedagang, ya jujur, tidak mengurangi timbangan, tidak mengurangi ukuran dan lain sebagainya. Sehingga yang kita makan ini makanan halalan thayyibah. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 169 dan surat Al-Baqarah 172, Kulu mimma razaqnakum halalan thayyibah. Halal thayyibah yang kita makan, karena yang kita makan sebagai energi. Kalau makanan itu halal akan mendapatkan energi yang baik, untuk darah kita menjadi darah yang baik, untuk keturunan kita insya Allah juga soleh-solehah. Itulah tolabur rezeki. Manakala kita berangkat kerja, ada sesuatu musibah, maka kita juga akan mendapatkan pahala, bahkan bisa mati syahid dalam perjalanan tubuh nama. Kemudian yang ketiga adalah silaturahim. Kita manusia ini tidak bisa hidup sendiri. Kita memerlukan orang lain. Kita memakai baju, kita bisa melihat siapa baju ini yang menjahit, siapa yang bikin kancing baju, siapa yang memintal kapas, siapa yang menanam kapas, dan seterusnya. Itu baru kita pakai baju yang melibatkan mungkin ratusan orang. Belum yang kita makan nasi. Siapa yang menjual beras? Siapa yang menanam padi? Siapa yang bikin pupuk? Dan terusnya. Belum yang traktor, belum yang dan lain-lain. Melibatkan lagi. Maka hidup kita ini di alam semesta ini adalah tidak bisa sendiri. Karena kita bagian dari semesta ini, kita harus selalu silaturahim pada siapapun. Maka Rasulullah bersabda, man akhaba an yuksaqalahu bi rizqi wa yunsa'alahu bi asarihi fa yasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah menyambung silaturahim. Menyambung silaturahmi otomatis kita bisa datang ke teman, artinya kita sehat. Dan itulah manakala kita sudah tidak ada sakit hati, tidak ada kecewa, tidak ada dendam, yang kita bisa memaafkan. Kalaupun kita datang sudah mengucapkan Assalamualaikum, selamat untuk engkau, warahmatullah, dan semoga mendapat rahmat. Rahmat itu kasih sayang, rahmat itu bahasa Quran, bahasa Arab yang artinya kasih sayang. Semoga mendapatkan rahmat, wabarakatuh, dan mendapatkan berkah. Kalau sudah mendapatkan rahmat, keselamatan,
kasih sayang dan berkah hidup ini akan indah. Oleh karena itu silaturahmi juga sangat penting bagi kita semuanya. Kemudian yang keempat adalah kita rihlah. Rihlah kalau kita melihat di dalam surah Al-Mulk ayat 15, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, waladzi ja'ala lakumul arda dalula famsu fi maka ibiha bakulu mirzki. Bumi ini mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjuru dan makanlah dari rezekinya. Jadi kalaupun kita rela wisata religi, harusnya kita pulang mendapatkan pencerahan. Harusnya kita mendapatkan pelajaran dari pemberian kita. Dalam pemberian itu bisa tadabbur alam, bisa silaturahmi dengan teman, sehingga dapat pelajaran yang banyak, bisa meningkatkan kesadaran kita. Kemudian yang kelima adalah dakwah ataupun kita mengajak kepada kebaikan. Dalam surat Al-Imran ayat 104, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa takum minkum ummatun ya'muna ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ila akhirih. Adalah kamu, jadilah umat yang menyeru kepada kebaikan dan juga menyeru kepada ma'ruf dan juga mencegah dari yang munkar. Hidup ini ada positif dan negatif. Kalaupun ada orang yang berbuat negatif karena kebodohan, karena kegelapan, tugas kita adalah memberikan pencerahan, tidak menjustifikasi. Maka dalam hukum positif di Indonesia kita tidak boleh main hakim sendiri. Kalau ada pencuri, kita berikan nasihat yang baik karena dia dalam kegelapan. Siapa tahu dia mencuri karena lapar, karena anaknya lapar dan lain sebagainya. Maka disitulah perlu pencerahan bagi orang-orang yang dalam kebodohan, dalam kegelapan, sehingga orang itu akan mendapatkan kebaikan. Oleh karena itu kita yang menjadi Muslim, mari kita selamatkan diri kita masing-masing, sehingga kalau kita dalam bepergian, baik itu tolabul ilmi, mencari ilmu, tolabul rizki, mencari rezeki, silaturahim ataupun juga rihlah dan dakwah, semoga kita mendapatkan ridha Allah Ta'ala, bepergian kita mendapatkan manfaat ridha Allah Ta'ala dan Allah membimbing kita. Yahdillahu linurihi ma yasha', Allah memberikan petunjuk semesta rohani kepada siapa yang kehendaki. Siapa yang kehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Jalanallahu wa iyyakum minal faizin alaminin wa tolana wa iyyakum bisumrodihi ibadi sholihin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, la ilaha illa huwal azizzul hakim, wa qur rabbi firhamham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusuluna rabbika bil haqqi wa nudu andirkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammadin, Allahumma sholli ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.